Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita sekalian. Untuk pengurus PIKI dan para senior serta fellow sekalian. Jadi hari ini saya dapat tugas untuk bicara mengenai bifurcation tadi ya, terutama fokusnya pada professional stenting. Saya kira professional stenting ini adalah satu dasar yang harus kita pahami baik-baik sebelum kita nanti beranjak pada itu yang lain ya. Jadi nanti saya akan bicara tentang background-nya, bifurcation classification, pemahaman mengenai vessel size laws in bifurcation, kemudian pemahaman tentang professional stenting sendiri, kemudian pemahaman juga tentang stent deformation sebagai konsekuensi dari step-step yang dilakukan pada bifurcation, kemudian step by step dari bifurcation professional stenting itu sendiri, dan take home message. Professional stenting bifurcation, professional bifurcation stenting saat ini dianggap sebagai standard approach untuk treatment dari sebagian besar dari bifurcation lesion, dan ini sudah disebut dalam European Bifurcation Club ya, yang guideline yang terbaru. Kemudian sebenarnya professional sideband stenting ini lebih bersifat lebih ke arah pemikiran filosofis daripada sekedar teknik ya. Maka itu pemahaman tentang hal ini saya kira sangat penting, karena yang kita lihat di dalam angiografi sebetulnya tidak persis apa yang terjadi sebetulnya di dalam stent itu sendiri ya, ataupun pembuluh darah dengan stent itu. Nah, ini adalah suatu studi multi center dari 10 center di Eropa ya, yang menunjukkan bahwa kita lihat di sini yang birunya adalah professional stenting, sedangkan yang merah itu adalah yang two stent teknik. Ya, kita lihat bahwa MIS, death, cardiovascular death, myocardial infarct dan sebagainya ini sebagian besar menunjukkan bahwa lebih baik menggunakan professional stenting daripada two stent teknik ya. Jadi ini adalah satu yang sangat penting dikuasai oleh kita semua sebagai intervensionis untuk melakukan tindakan dengan efek samping yang rendah tetapi dengan hasil yang baik ya. Nah, saya kira sangat penting buat kita semua untuk memahami Medina Classification ini. Dan Medina Classification dianggap klasifikasi yang paling sederhana dan sudah diadop oleh European Bifurcation Club untuk sebagai sudah disepakati ya untuk klasifikasi yang dipakai dalam bifurcation. Ya, jadi kalau ada 3 angka dalam Medina Classification ya, angka pertama adalah proximal main branch. Angka kedua, distal main branch, ya ini proximal main branch, ini adalah distal main branch. Angka ketiga adalah side branch, ya kita lihat. Jadi kalau 111 adalah ada lesi pada proximal main branch, distal main branch, dan side branch-nya. Ya. Kalau misalnya 110, ya berarti ada proximal main branch, distal main branch, dan side branch-nya tidak ada. Ya. Kalau ini 101 ya, berarti ada di lesi ya, lesinya itu signifikan lebih dari 50 sampai 70% ya. Kemudian dari 5 mili dari percabangan ya. Nah, ini jadi dengan komunikasi ini lebih mudah memahami. 011 ya berarti ini proximal tidak ada, distalnya ada, dan side branch-nya ada ya. Bagaimana melakukan ini ya, bifurcation stenting ini, professional bifurcation stenting ini. Prinsip dari bifurcation stenting itu yang dianjurkan oleh European Bifurcation Club itu adalah keep it simple and safe ya. Jadi usahakan sederhana dan aman ya. Kemudian pahami dan hargai original bifurcation anatomy. Jadi pahami betul ya. Jadi anatomi dari tiap-tiap pasien itu tentunya spesifik. Kemudian optimize the flow and functional of bifurcation ya. Jadi optimalkan flow dan functional dari bifurcation yang kita lakukan tindakan tersebut.
dan batasi penggunaan stent. Ya, ini 4 prinsip dari bifurcation stenting. Ya, slide. Bagaimana melakukan professional stenting? Ya, jadi yang pertama adalah wire pada kedua vessels, kemudian dilatasi pada yang utama, ya. Side branch dilatation itu tergantung dari operator. Nanti gambarnya akan saya tunjukkan sesuai ini. Kemudian di stent sesuai dengan distal reference diameter, ya. Jadi kalau mau masang stent, kita pikirkan adalah distal reference diameter, ya. Kemudian dilakukan proximal optimization, ya, teknik atau pot, ya. Ini adalah di dalam guideline bifurcation mandatory, ya. Kemudian optional kiss for side branch, ya. Jadi untuk side branch itu bisa menggunakan pot kiss pot atau pot side pot, ya. Kemudian optional untuk second stand. Kalau menggunakan second stand maka kissing balon itu mandatory, ya. Ya, ini untuk apa namanya? Untuk left main stenting, ya. Untuk preference professional stenting itu kalau LCX-nya small, kemudian tidak ada disease, jadi 100 atau 110. Kemudian lesion pada ostial CX lebih dari 5 mm. Kemudian wide angle dan tidak ada significant ostial CX disease dengan IFUS, ya. Nah, ini saya kira ini juga yang penting dikenali oleh kita semua tentang vessel size loss bifurcation. Ya. Dan loss pada bifurcation ini membantu operator untuk estimasi menggunakan estimasi visual. Kita semua punya IFUS maupun OCD, ya. Nah, yang paling sederhana saya kira itu adalah Vinay law. Ya, Vinay law itu dengan rumusnya D1 sama dengan 0,6 proximal dari main branch, ya. Nah, ini jadi ini professional standing, ya, strategi. Ini ada pembuluh darah. Kalau kita lihat ini stenosisnya, kalau ini kita lihat adalah aliran darahnya berapa, penyempitan seberapa sempit pada pembuluh darah ini, ya. Kemudian ini wire pada dua branch-nya, ya. Nah, ini kemudian, ya, jadi setelah wire pada dua branch tersebut, ya, kita pasang stand pada main branch, ya. Ini main branch, stand-nya dipasang di sini, ya, mengcover semua lesi, ya. Kemudian kita inflate, ya. Setelah di-inflate, kita lihat di sini bahwa di main branch ini stand-nya tidak optimal menempel pada main branch, ya, karena kita menggunakan distal diameter reference, ya. Nah, ini kita lihat tidak optimal. Maka kita harus lakukan sesuatu di sini, ya, dilakukan proximal optimization technique. Ini akan membuat stand-nya akan betul-betul menempel pada proximal main branch, ya. Kenapa harus dilakukan pot, ya? Karena dengan teknik pot ini akan merubah tubular stand kepada tapered device yang sesuai dengan pembuluh darah, ya. Jadi kalau proksimalnya itu besar, kita lihat jadi tidak lurus tetapi tapered, ya. Kemudian proximal diameter dari main branch itu terbuka, ya, pada ke arah strut ke side branch. Nanti saya tunjukkan gambarnya lebih detail. Kemudian kita menghargai anatomi dari bifurcation segment, ya. Nah, ini kita lihat. Jadi kalau kita lihat misalnya ini adalah pembuluh darah, ini main vessel-nya, kita lihat di sini di gambar A, kita lihat, ya. Kemudian kita masukkan wire ke side branch, kemudian kita predilatasi. Apa yang terjadi di sini? Kita lihat, perhatikan gambar B, bahwa strut
di percabangan di main branch itu tertarik, ya. Artinya apa? Bahwa serat tidak nempel lagi kepada endotel. Dan ini artinya kalau dia drug eluting stent, efek dari drugnya tidak ada lagi, ya. Dia tidak ada efek drug pada daerah ini, sehingga bisa menjadi fokus restenosis. Bahkan adanya mungkin area yang bisa menimbulkan dead vessel di area, kemudian itu bisa menimbulkan juga mungkin trombosis, ya. Kemudian kalau kita lakukan conventional kissing itu akan terjadi seperti ini, ya. Jadi ini kembali, ya, kita lihat yang main vessels, strat stent yang di main vessel ketarik ke sana, ke dalam, itu kembali lagi ke dinding, ya. Kemudian dengan cara lain adalah step kedua adalah kemudian dipot lagi di final pot, ya. Final pot ini kita lihat, jadi bentuk ini yang seperti dua cup kemudian menjadi bentuk yang lebih bagus lagi, lebih rata, ya. Jadi ini makanya pentingnya dilakukan final pot, ya. Kalau setelah menggunakan baik ini side branch dilatation maupun conventional kissing balloon, ya. Kita lihat. Cuma kalau gambar ini, ya, kita lihat sebetulnya dari angiografi kita nggak bisa lihat, ya. Ini kalau dari angiografi, baik gambar ini seperti sama saja, ya. Makanya ini penting sekali memahami konsep ini waktu mau kita mengerjakan bifurcation. Nah, kita lihat tadi setelah pot ini, ya, kita lihat tadi bahwa ini selain ini akan menjadi bentuknya lebih alamiah sesuai dengan pembuluh darah, juga lebih mempermudah kita mengakses side branch, ya. Nah, setelah kita lakukan pot tadi, side branch ini bisa dipasang stent, bisa juga tidak, ya. Nah, jadi kalau side branch itu membutuhkan perhatian, ya, artinya perlu dilakukan sesuatu, maka dilakukan exchange guide wire. Artinya guide wire dari main branch itu dimasukkan ke side branch, kemudian yang dari side branch dikeluarkan dimasukkan ke main branch. Sehingga pada waktu ini diusahakan bahwa guide wire yang di main branch jangan sampai terlalu ketekuk di ujungnya, karena akan mempersulit kita exchange guide wire ini, ya. Nah, kemudian tadi, ya, sudah dijelaskan dilakukan pot side pot ataupun pot kiss pot, ya. Nah, ini yang penting memastikan bahwa optimal result dari main branch itu menjadi prioritas, ya, daripada membereskan side branch, ya. Jadi prioritasnya adalah main branch, ya. Jangan lupa itu. Kalau kita harus memilih prioritas. Kemudian misalnya untuk left main perlu memilih stent yang kira-kira punya panjang yang lebih, ya, 8 sampai 9 mm di dalam left main untuk nanti kalau kita perlu final pot, ya. Nah, ini tentunya covering up dari left main kalau pada left main, ya. Nah, ini side branch rewiring, ya. Jadi kita menggunakan side wire dari main branch ditarik kemudian masuk ke side branch dan usahakan masuk ke dalam distal strut dari side branch. Kenapa distal? Kita perlu mendapatkan distal strut dari di side branch tersebut, ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Ini adalah prosedur final kissing balloon, ya. Untuk ya, ini kissing balloon. Setelah kissing balloon ataupun side branch dilatation, ya, maka kita lakukan second pot atau final pot, ya, dengan menggunakan non compliance balloon, ya. Gunakanlah short non compliant balloons, ya, sebisa mungkin. Nah, ini mempertimbangkan untuk mengkoreksi stent, ya. Tadi sudah kita jelaskan sebetulnya ini, ya. Jadi second pot akan mengkoreksi distorsi, ya. Ini second pot atau final pot, ya. Nah, ini hasilnya. Jadi kita lihat, ya, ini hasilnya. Di sini kita lihat, ya, terbuka bagus ke arah side branch, ya. Nah, ini adalah publikasi dari Vine untuk yang menggunakan pot side pot tadi, ya. Ini easy teknik. Jadi kalau nggak mau ribet dengan
kissing balon bisa menggunakan pot side pot ya. Jadi ini dilakukan pot. Nah ini yang penting juga, pot ini distal marker dari balon itu ada di karina, di ujung karina, di putih karina ya. Walaupun kita perlu mengenali lebih lanjut, tiap balon mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi intinya adalah bahwa jangan sampai kita mendorong karina masuk ke dalam side branch ini. Jadi pas yang kita dorong sebetulnya justru bagian proksimal dari side branch ini untuk supaya kita terbuka. Nah ini setelah di pot ini, yang pertama ini akan mempermudah mendapatkan akses ke side branch, kemudian predilatasi, dan apa yang terjadi sudah kita bahas tadi. Kemudian karena daerah ini akan tertarik ke dalam pembuluh darah utama, kita kembalikan dengan pot yang kedua ya. Jadi ini akan lebih optimal ya. Kemudian ya tadi kita dianjurkan menggunakan non compliant balloon untuk yang pot tadi ya. Pilih yang short balloon. Nah, balonnya diameter balon tersebut sesuai dengan proximal main branch diameter ya, tadi dengan Pinelau tadi ya. Kemudian untuk yang menggunakan two stand teknik, seandainya kita kemudian memerlukan memerlukan stand lebih lanjut di side branch ya, maka mandatory untuk menggunakan kissing balloon ya, untuk di daerah bifurcation-nya ini ya. Tapi kalau single stand bisa menggunakan pot side pot maupun pot kiss pot ya, ataupun bisa juga sebetulnya pot saja kalau side branch-nya tidak ada signifikan stenosis. Nah ini ya, ya ini yang bisa kita lihat kalau tanpa pot ya, ini adalah kita lihat di gambar A, stratnya tidak nempel ya. Setelah dilakukan pot, strat stand-nya akan lebih bagus menempel pada dinding proksimal ya. Ini ilustrasi lain sama seperti tadi ya. Ini kalau dilakukan predilatasi maka akan ketarik di daerah bifurcation ini ya, main branch-nya, yang ini akan merugikan untuk masa yang akan datang ya. Kemudian ini stand-nya di sini kita lihat, kemudian setelah pot dia kembali lagi ya. Nah ini kita lihat kalau kita crossing wire-nya di proksimal akan begini ya. Kalau di distal maka kita akan bisa menarik sedikit ya strat dari main branch ke dalam side branch. Yang ini akan mempermudah kalau kita menggunakan stand kedua pada professional standing mist ataupun pada tap ya misalnya ya. Nah, ini kita lihat titiknya di distal bifurcation, distal carina ya. Nah ini ternyata dengan menggunakan report ya, clinical study, itu TLR-nya bisa sangat rendah sekali dalam 6 bulan ya. Kita lihat ya, dengan 106 pasien dan 40%-nya adalah left main. TLR sangat kecil ya, itu di bawah 1%. Nah ini side branch standing pada professional strategy, ini kita lihat ya, masang stand pada main branch dulu, kemudian dilakukan pot yang pertama, ini akan bergeser ke sana. Kalau dilakukan side branch dilatation akan terjadi seperti ini. Kemudian di kissing akan terjadi seperti ini. Nah selanjutnya, kalau setelah ini kita, kalau memang side branch-nya perlu dilakukan pemasangan stand, maka bisa tape atau tap ataupun pull-out. Bisa juga sebetulnya internal crush ya. Tapi yang paling sering adalah tap ya digunakan pada kalau kita perlu 2 stand strategi pada profesional ini. Nah ini adalah karakteristik beberapa stand ya, kita lihat di sini ya, bisa sampai berapa. Misalnya ada stand yang 4,5 atau 5, kita lihat di sini ya. Pada Onyx misalnya bisa sampai besar sekali di sini ya, 5,9 misalnya. Nah ini nanti bisa dilihat lagi. Nah ini tadi sudah kita bahas tadi, ini pakai kalau ini proximal stratnya, ini kalau distal bisa narik begini, sehingga kalau profesional ini bisa menghindari adanya unstented area ya. Kalau profesional tap itu yang sudah pasti akan menghindari unstented area. Kalau ini menggunakan proximal ini, kalau ini bisa terjadi unstented area di ostial cabang, ostial side branch, yang di sini sering terjadi restenosis ya, karena dia tidak di-cover oleh stand ataupun drug eluting stand ya. Nah ini tadi ya, jadi ini kalau kita menggunakan
klasik professional T-stenting itu kadang-kadang ada unstented area di ostial bifurcation. Tapi kalau TAP kita juga jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam akan menghalangi jalan ke distal dari main branch. Seandainya ke depan diperlukan suatu tindakan lebih lanjut, tentunya akan makin mempersulit, ya. Nah, ini tadi ada alternatif kalau menggunakan 2 stent, yaitu klasik professional T, kemudian TAP, internal crush maupun culot, ya. Ini tidak saya bahas lebih lanjut karena nanti akan ada sesi untuk double stent teknik. Nah, ini tidak saya bahas juga. Ini bagaimana rekomendasi dari guideline, ya. Jadi rekomendasi guideline yang kelas 1A itu adalah stent implantation in the main vessel only, followed by professional balloon angioplasty with or without stenting of the side branch is recommended for PCI of bifurcation lesion. Jadi professional stent ini, ya, ini menjadi rekomendasi kelas 1A, ya. Kemudian yang untuk pada true bifurcation lesion dari left main, misal the double kissing crush, ya, DK crush may be the preferred over professional T-stenting. Ini masuk 2B, ya. Saya kira kalau nggak salah studinya dari DK crush 5 ini. Tapi rekomendasinya masih 2B. Jadi yang 1A justru professional stenting, ya. Jadi ini take home message-nya dari kuliah tadi bahwa professional one stent strategy is recommended for most of the left main bifurcation lesion, except for true bifurcation lesion, ya. Kemudian professional stenting itu termasuk di dalamnya adalah crossover teknik, yaitu yang menggunakan satu stent saja, professional T stenting yang klasik ataupun TAP, ya, yaitu T and small protrude, culot, dan juga internal crush atau reverse crush. Kemudian sekarang mandatory untuk melakukan proximal optimization teknik setelah stenting pada professional stenting teknik, ya. Dan kalau side branch itu signifikan, maka bisa menggunakan pot side pot ataupun pot kiss pot. Dan stent kedua, kalau diperlukan stent kedua, maka harus dilakukan final kissing balloon. Ya, ini seperti pada rekomendasi terakhir, ya. Kalau stent, 2 stent strategi dilakukan, maka final kissing balloon itu wajib hukumnya, ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian para siswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.